DPRD DKI Jakarta akan segera melaksanakan rapat paripurna dengan agenda mengumumkan pengunduran diri Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan pada rapat paripurna mendatang juga dibahas usulan Jarod Saiful Hidayat sebagai Ahok. Rapat paripurna pengumuman pengunduran diri Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dijadwalkan akan dilakukan pada hari Selasa mendatang. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, rapat paripurna ini disesuai dengan ketentuan undang-undang dan merupakan kewajiban DPRD untuk mengumumkan pengunduran diri serta mengusulkan penggantinya kepada Presiden. Taufik menegaskan akan menyerahkan surat pengumuman pengganti kepada Presiden sesaat selesai paripurna. Senada dengan Taufik, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono juga meminta pihak DPRD merealisasikan hal itu segera mungkin. Jarod akan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta definitif selama 5 bulan ke depan sebelum nantinya digantikan Gubernur terpilih Anies Baswedan. Salah satunya mengundurkan diri, maka ada kewajiban DPRD untuk mengumumkan pengunduran diri tersebut dan sekaligus mengusulkan pengangkatan Pak Wakil Gubernur menjadi Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Nah, karena itu ada waktu yang dibatasi. Bila 10 hari DPRD tidak melakukan itu, maka Menteri Dalam Negeri bisa melakukan itu. Nah, kami berpikir bahwa hari Senin kita bamus, Selasa kita lakukan paripurna. Dari Mendagri segera setelah diterima usulan dari DPRD, berikut berita acaranya, baru kemudian segera kita proses administrasinya dari Pak Mendagri kepada Pak Presiden melalui Seknek tentunya. Nanti tergantung prosesnya di sana. Mungkin butuh waktu kurang lebih 1 minggu, saya kira. Itu proses administrasinya sendiri berapa lama Pak? Itu. Kalau dari cepat, saya kira paling 1 hari. 1 hari masih. Berarti dalam minggu depan itu sudah bisa dilantik ya Pak? Ya? Insya Allah. Tergantung jadwal dan kesibukan Pak Presiden. Karena pelantikan oleh Pak Presiden kan berarti kan waktu beliau. Sementara itu, melalui tim kuasa hukumnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengunduran diri ini diajukan agar tidak membebani Presiden. Basuki Cahayapurnama hari ini menjelaskan kepada publik alasan mencabut berkas memori banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta dalam kasus penodaan agama. Ya, rekan kami Syahrial akan menyampaikan informasi selengkapnya dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Sari. Poin-poin apa saja yang disampaikan oleh keluarga dan juga tim kuasa hukum, serta apa sebenarnya alasan pencabutan memori banding ini? Ya, Alka, alasan pencabutan memori banding ini timbul dari pribadi terpidana sendiri, yaitu Basuki Cahayapurnama. Melalui Veronica Tan, istri Ahok, Ahok menyampaikan bahwa ia menerima keputusan majelis hakim yang menjeratnya dengan vonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama ini. Ahok juga menginginkan agar tidak ada lagi unjuk rasa terkait dengan pembebasan ia sebagai tahanan. Dan ini semua agar tidak menimbulkan kemacetan dan juga kerugian ekonomi negara. Begitu alasan Ahok dalam pencabutan memori banding ini. Tadi istri Ahok, Veronica Tan, membacakan surat yang ditulis langsung oleh Basuki Cahayapurnama dalam rumah tahanan Depok yang disampaikan Veronica Tan ini dalam konferensi pers hari ini. Untuk lebih lengkapnya berikut adalah Veronica Tan yang membacakan surat dari Basuki Cahayapurnama dari dalam tahanan. Sejahtera buat kita semua. Pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 Mei 2017. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami.
Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan berkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi. Akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas, tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa, apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Terima kasih telah melakukan unjuk rasa yang taat aturan dan menyalakan lilin perjuangan konstitusi ditegakkan di NKRI dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, pasti mengasihi sesama manusia, pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Gusti ora sare, put your hope in the Lord, now and always. Mazmur 131 ayat 3. Kalau dalam iman saya katakan, the Lord will work out His plan for my life. Mazmur 138 ayat 8a. Ahok BTP. Terima kasih. Alka Veronica Tan tadi mengatakan bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil pihak keluarga adalah dengan mendukung penuh Basuki Cahayapurnama dalam menjalankan masa tahanannya. Demikian Alka. Baik, Sari Saryal melaporkan langsung dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Terima kasih laporan Anda. Kunjungan kerja dari Arab Saudi, Presiden Joko Widodo langsung menyambut kedatangan Raja Swedia Carl Gustaf ke-16 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan kenegaraan pertama kali ini membahas sejumlah kerjasama. Selengkapnya akan disampaikan oleh Eko Frima langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Eko, apa saja poin-poin kerjasama yang dibahas dalam pertemuan ini? Hamdan, dalam kunjungan kerja selama 3 hari mulai dari tanggal 21 hingga 23 ini, Raja dan juga Ratu Swedia, yakni Raja Gustaf ke-16 bersama Ratu Silvia akan membahas sejumlah kerjasama dan juga penandatanganan kerjasama antara Swedia dan juga Indonesia, antara lain di bidang investasi, energi, dan juga lingkungan hidup. Tadi dalam penyambutan yang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menyambut kedatangan Raja dan juga Ratu Swedia ini. Sejumlah rangkaian acara dipersiapkan mulai dari arak-arakan pawai budaya yang dimulai dari pintu masuk gerbang Istana Bogor, dilanjutkan dengan upacara penyambutan sekaligus juga dengan dentuman 21 meriam sebagai tanda penghormatan kepada tamu negara. Ini merupakan kunjungan pertama Raja Gustaf atau khususnya pemerintahan Swedia ke Indonesia, dan dalam kunjungan kali ini memang ada sejumlah kerjasama yang dibahas.
di mana Swedia sendiri diwakili oleh Menteri Infrastrukturnya, sekaligus juga ada sejumlah delegasi bisnis dari 31 perusahaan maksud kami, dengan omset sebesar 330 miliar US dollar. Dan dalam kunjungan pertama Raja Swedia diharapkan sebagai batu loncatan untuk mempererat kerjasama antara Indonesia dan juga Swedia. Dan dalam kerjasama ini ada beberapa yang nantinya akan dibahas, mulai antara pemerintah, otoritas, universitas, dan juga industri, baik itu dalam hal promosi penelitian dan juga inovasi. Kemudian juga nanti akan ada kerjasama atau MOU antara alumni atau pelajar Indonesia yang berada di Swedia dengan perusahaan Swedia dalam hal program kerja dan juga peningkatan lapangan pekerjaan. Dan nantinya pada hari kedua, Raja juga akan berpartisipasi dalam acara Hackathon yang untuk menemukan solusi konkret, antara lain mengenai solusi lalu lintas Jakarta. Nantinya akan langsung didampingi oleh PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saifullah. Dan acara ini nanti akan berlangsung di Museum Kota Tua Jakarta. Dan nantinya di hari ketiga, Raja juga akan berkunjung ke Jawa Barat, khususnya di Bandung, Jawa Barat, dan akan disambut langsung oleh Gubernur sekaligus juga Wali Kota Bandung, sekaligus juga melihat sejumlah proyek infrastruktur yang tengah berjalan di sana. Dan saat ini masih berlangsung antar pertemuan dua kepala negara, antara Presiden Joko Widodo dan juga Raja Gustaf ke-16. Dan nantinya kami, Web Media, akan mendapatkan apa perjanjian kerjasama yang nantinya telah disepakati atau ada tambahan perjanjian kerjasama antara kedua negara, Indonesia dan juga Swedia. Hamdan. Baik, Eko Prima melaporkan langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Idul Fitri, infrastruktur jalur mudik masih dalam pengerjaan. Sejumlah proyek dikebut dengan terpaksa menutup sebagian badan jalan. Dan kita lihat perkembangan dari jalur mudik di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana perbaikan jalan di jalur alternatif Brebes Purwokerto yang terletak di Desa Tegongan, Kecamatan Tanjung, saat ini masih dikerjakan. Menurut pengawas perbaikan underpass, perbaikan dengan peninggian badan jalan ini ditargetkan selesai sebelum arus mudik. Selain itu, pemirsa, di Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan perbaikan jalan di jalur lintas selatan, dan saat ini salah satu perbaikan dilakukan di Jalan Nasional Ring Road. Untuk mempercepat perbaikan jalan, petugas pun menutup separuh badan jalan, dan menurut petugas perbaikan ini dilakukan selain untuk persiapan arus mudik juga untuk memperlancar jalur distribusi kebutuhan pokok selama bulan puasa Ramadan. Selain di Pulau Jawa, perbaikan jalan untuk menghadapi arus mudik juga dilakukan seperti di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat ini perbaikan jalan di jalur alternatif dari Medan menuju Aceh yang merupakan jalan lintas Sumatera di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara masih terus dikerjakan. Pemirsa, kami akan